PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Provolt, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Akan halnya pernikahan itu sendiri akhirnya menjadi batal. Itu bukan salah kita, Kanda. Dan juga bukan salah Tumenggung kita Nyali. Bahkan Bentar pun tidak bersalah. Yang salah adalah Anjani sendiri, Kanda. Dia terlalu percaya pada hasutan orang lain, yaitu salah seorang murid Lasmini yang bernama Yulidar. Padahal kita sudah tahu bahwa itu tidak benar. Lasmini sendiri sampai bersumpah bahwa hal itu tidak terjadi. Bentar juga sudah mensucikan diri di hadapan makam kakek Astagina di Goa Pantai Selatan bahwa hal itu tidak terjadi. Nah, kita semua pihak bebas dari beban, bukan? Terima kasih, Adinda Pramita. Kau telah membuka pikiranku. Daulat, Kakanda Brahma. Nah, Anjani, kau lihat sendiri. Yulidar tidak ada. Dia sudah melarikan diri. Sebab apa? Sebab dia malu, menyesal, dan takut kepadamu. Karena dia telah berkata yang tidak benar. Iya, Ibunda. Di padepokan lereng Gunung Lawu ini, kau boleh tinggal sepuas hatimu. Tapi tidak untuk selamanya. Melainkan hanya untuk sementara saja. Ibunda Lasmini? Tempatmu bukan di sini, Anjani. Jiwamu tidak akan hidup bergulat di alam padepokan seperti ini. Tempatmu yang paling baik ialah di keraton. Ibunda tidak mau saya ikuti. Ibu mana yang tidak akan bahagia bila berkumpul dengan anaknya sendiri yang amat dikasihi? Nah, mengapa Ibunda menolak saya? Aku sama sekali tidak memberi terbaik kepadamu. Sebab seorang ibu dituntut untuk memberikan yang terbaik buat anaknya. Nah, yang terbaik itu adalah kau harus tetap berada di tengah-tengah sebuah keluarga yang baik, di dalam lingkungan yang baik pula. Apakah itu berarti Ibunda mendorong saya agar kembali kepada Raden Bentar? Sama sekali tidak, anakku. Sebab selain aku, ada yang lebih berhak terhadap dirimu, yaitu ayahmu, Tumenggung Gita Nyali, dan ibu tirimu Dewi Savitri. Dewi Savitri adalah gambaran seorang ibu tiri yang baik, nak. Cinta kasihnya terhadapmu amat tulus dan suci. Nah, apakah kau sampai hati melukai hati seorang wanita yang baik seperti itu, yang telah membesarkan kau dari bayi hingga sebesar ini? Tapi saya sendiri tidak sampai hati membiarkan Ibunda merana sendirian, dirundung rindu sepanjang masa. Tidak ada sanas dan kadang, ibarat sebatang kara, terlunta-lunta, tak tentu arah. Aku dengan Dewi Savitri adalah dua jenis wanita yang sangat bertolak belakang. Berbeda jauh bagaikan bumi dan langit. Dewi Savitri adalah jenis wanita yang tidak bisa hidup menyendiri. Dia akan sangat menderita bila ditinggalkan sendirian. Tapi aku tidak. Aku adalah jenis perempuan yang bisa hidup menyendiri. Aku sama sekali tidak akan menderita ditinggal sendirian. Nah, kau sudah besar. Sudah saatnya mempergunakan akal sehat yang arif dan bijaksana. Cermat di dalam melakukan pilihan, ya? Baiklah, Ibunda. Ujangan Ibunda semuanya benar. Saya patuh terhadap saran Ibunda. Terima kasih, anakku. Tapi Ibunda harus sering berkunjung ke keraton, menengok saya. Iya. Tentu, anakku. Aku akan sering berkunjung ke Pajajaran, melepas rindu dengan kau di keraton. Juragan Kelong datang lagi. Yang ketiga kalinya ini rupanya yang terakhir, sebab disertai ancaman. Sudahlah, terima saja lamarannya. Aku tidak sudi. Juragan Kelong melamar kau, bukan dia yang mau kawin dengan kau, ya kan? Iya,
Aku akan dikawinkan dengan anaknya Badrowi. Kenapa tidak mau? Dia kan orang kaya. Paling kaya di Blambangan. Ayahku saja kalah. Juragan Kelong nomor 1. Ayahku nomor 2. Melihatnya saja malas. Apalagi jadi istrinya. Badrowi tidak terlalu jelek. Cukup ganteng. Tapi kalau dibandingkan dengan aku, memang lebih ganteng aku. Tapi memang susah ya. Kalau tidak cinta, dipaksa-paksakan juga tidak enak ya. Itulah. Tidak enak ya. Makanya aku tidak mau menerima lamaran itu. Tapi ada pepatah orang tua. Katanya, kawin dulu, cinta belakangan. Kuno. Aku tidak mau begitu. Paman kau guru silat. Masa takut diancam? Tapi uang lebih sakti dari silat. Juragan Kelong bisa membayar tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam yang kesaktiannya jauh lebih tinggi dari pamanku. Nah, pamanku bisa berangkat ke alam baka. Lagi pula, pamanku orangnya tidak mau ribut. Punya musuh itu tidak enak. Memang, punya musuh itu paling tidak enak. Itulah, aku jadi bingung. Begini saja. Bagaimana? Tolak saja. Tolak? Iya, katakan kau pacar aku. Wah, aku tidak mau. Pura-pura saja. Aduh, tidak beneran ini pura-pura. Bukan begitu. Halo? Tidak enak sama Yudanti. Yudanti seneng banget sama kamu. Nanti dikira aku merebut kau dari dia. Bukan hanya Yudanti yang senang sama aku, tapi semua gadis-gadis yang ada di Blambangan ini suka sama aku. Semuanya ingin jadi istriku, sebab aku ganteng dan kaya. Sombong. Sudahlah. Aku ini kan Arjuna Blambangan. Jadi kalau orang-orang mendengar kau menolak lamaran Juragan Kelong, sebab kau suka kepadaku. Semua orang tidak akan heran, sebab jangankan kamu yang cantiknya biasa-biasa saja, gadis yang cantiknya 10 kali lipat dari kau tergila-gila kepadaku. Kau ini kalau ngomong ceplas-ceplos, seenaknya saja. Sebab kenyataannya memang begitu. Lagi pula orang-orang sering melihat kita bermain berdua-duaan. Nah, itu alasan yang kuat bagi kau untuk menolak lamaran Juragan Kelong. Kelong. Tapi tidak enak sama bapakmu dan ibumu. Hah? Aku takut melihat bapakmu itu sangar, galak banget. Jangan takut. Mereka urusan aku. Lagi pula, bapakku senang sama kamu. Apa? Senang sama aku? Iya. Waduh, senang ya dipuji oleh bapakku. Siapa yang tidak senang dipuji, ya kan? Ya. Tapi kau sendiri tidak pernah memuji aku. Itu bagaimana nanti saja. Maksudmu? Seandainya aku harus kawin dengan kau, paling-paling kau jadi istriku yang kedua atau bahkan yang ketiga. Apa? Enak saja. Aku tidak mau. Sebab kau kurang memenuhi syarat untuk jadi istriku yang pertama. Kau kurang cantik. Sombong. Mentang-mentang ganteng, mentang-mentang kaya. Garnis! Tunggu, Garnis! Tidak, pergi kalau Gino palsu. Aku hanya berguru, kau main-main. Masa sih begitu saja marah? Yuk, kita ke pantai yuk. Mandi sambil latihan silat yuk. Iya. Kejar aku! Di dalam air, Garnis tidak ada. Kemana ya?
Tapi aku berhasil menghindarkan serangan kau. Tapi kau kalah. Dalam adu menyelam. Aku menyelam lebih lama dari kau. Sebab kau ikan duyung. Batara, sudah capek. Ya, istirahat. Enak benar istirahat di tepi pantai seperti ini sambil tidur-tiduran menikmati angin yang berhembus dari laut segar. Lama-lama kau ketiduran beneran. Tidak apa, tidur di tepi pantai paling enak. Kalau kau ketiduran, tinggal. Aku pulang duluan. Berkelahi di laut tidak enak, lebih enak di darat. Sebab kau murid perguruan silat yang letaknya di gunung. Jadi tidak pernah latihan bertarung di laut. Tadi waktu aku menyelam ke dasar laut mencari kau, kau tidak ada. Kemana? Ada. Aku bersembunyi di sela-sela karang. Aku melihat kau di dasar laut, berenang ke sana kemari mencari aku. Tapi aku biarkan saja. Ah, dasar ikan duyung. Kuat benar kau menyelam di dasar laut. Sudah sore, pulang yuk. Yuk. Nah, kita sudah sampai di simpang 2. Aku belok kanan, terus pulang ke rumah. Iya, nanti malam ke rumahku ya. Ada latihan? Ada, bahkan ada ujian. Oh ya? Iya, 3 orang murid mau ujian untuk naik ke tahap 5. Wah, tentu rame. Baik, nanti malam aku ke rumahmu ya. Iya. Gila, sebuah pisau meluncur. Untung aku cepat berkelit. Kalau tidak, leherku tembus oleh pisau itu. Siapa yang menyerang aku dengan melontarkan pisau? Ada seseorang melakukan serangan gelap. Tapi aku kan kebal. Ya, aku memakai cincin pusaka batu kinyang. Jadi aku kebal. Baiklah, kalau ada serangan gelap lagi, aku tidak akan mengelak. Biar saja, sebab aku tidak akan bisa ditebus senjata tajam. Kau tidak menyerang lagi? Apa karena dia takut sebab lembarannya yang pertama tidak kena? Batara. Hah, Pak Zowi. Kau jangan ganggu Garnis. Tunggu. Masa begitu itu mengganggu? Itu sih bermain-main. Kau harus menjauhi Garnis. Apa urusannya? Garnis calon istriku. Oh, begitu. Sudah resmi. Tinggal menunggu waktunya saja. Wah, mana yang benar nih? Apa maksudmu? Lamaran kau diterima? Iya, diterima. Gadis bilang ditolak. Tapi kau bilang diterima. Mana yang benar ini? Dia membohongi kau. Barang-barang pengikat sudah diterima oleh pamannya. Uang, perhiasan, pakaian, dan lain-lain. Kalau perkataan kau benar, baik. Aku tidak akan bergaul lagi dengan Garnis. Tapi kalau omongan kau tidak benar, aku tetap akan bergaul dengan Garnis. Dia temanku. Tidak ada yang bisa melarang aku untuk berteman dengan siapa saja. Hah? Sombong benar kau, Batara. Kau juga sombong. Aku orang paling kaya di Blambangan.
Kekayaan kau masih jauh dibandingkan dengan aku. Aku malah tidak punya apa-apa. Maksud kau? Yang kaya raya itu bapakku. Aku sendiri tidak punya apa-apa. Ngaco. Benar. Coba saja. Kau bangga merasa diri kau orang paling kaya. Padahal yang kaya itu bapakmu. Jadi yang kaya itu bapak-bapak kita. Kita sama saja, Badrobi, tidak punya apa-apa. Tidak dikasih duit oleh bapak kau. Kau kebingungan. Tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Kekayaan bapakku sama saja dengan kekayaanku. Milik bapakku sama dengan milikku juga. Kalau bapak kau bangkrut, jatuh miskin, kau juga akan ikut miskin. Tapi kalau kau benar-benar kaya, bapak kau bangkrut, kau tetap akan kaya raya. Nah, itu baru kau yang kaya. Omongan kau jungkir balik. Aku tidak mengerti. Ya, manusia macam kau mana bisa mengerti. Sudah, aku mau pulang. Batara, aku peringatkan. Kau jangan dekati Garnis. Aku bukan kereh yang bisa kau bayar untuk mematuhi semua keinginan kau. Bapak kita sama-sama orang kaya. Aku juga bisa berbuat seperti kau. Bapakku bisa membayar siapa saja untuk bisa mewujudkan keinginanku. Berdebah. Mentang-mentang kau ganteng, semua perempuan di Blambangan mau kau ambil semuanya. Itulah untungnya jadi orang ganteng seperti aku. Sudah ganteng, banyak duit lagi. Perempuan mana yang tidak tergila-gila kepadaku? Kepala. Tapi aku tidak mau. Gadis-gadis di sini satu pun tidak ada yang menarik hatiku. Tidak ada satu pun yang memenuhi syarat untuk jadi istriku. Yang jadi istriku harus cantik seperti Dewi Suhita, Ratu Majapahit. Dan juga harus keturunan bangsawan. Kau mau jadi apa? Mau jadi raja. Orang gila. Otakmu sudah miring. Tidak seperti kau. Perempuan apa saja mau. Perempuan keleleran di pinggir jalan juga disabet. Bangsa. Kau menghina aku. Kenyataannya memang begitu. Kau sudah punya istri 3. Semuanya perempuan biasa-biasa saja yang bisa kau beli dengan uang. Oh, kalau aku tidak mau begitu. Istriku tidak boleh wanita sembarangan. Dia harus keturunan bangsawan dan paling cantik. Seperti Dewi Sita, Ratu Majapahit. Parah. Kau pikir aku takut sama kau? Meskipun kau pernah berguru ke Gunung Semeru, aku tidak takut. Kalau tidak takut, tunggu apa lagi? Ayo berkelahi. Kanca-kanca. Pantas. Pantas kau berani sama aku. Sebab kau membawa 5 orang begundal. Hajar si Batara. Wah, boleh juga para begundal ini. Tambang mereka, waduh, seram-seram. Hei, para begundal, kalian berlima semuanya bawa golok. Cabut golok kalian semuanya. Nih, pilih badanku yang paling empuk. Batara, kau besar kepala sudah kelewatan. Memangnya kau sudah jadi pendekar yang paling hebat. Buka baju segala macam. Makanya aku buka baju dan menantang kalian. Sebab memang aku sudah jadi pendekar paling sakti di Gunung Semeru. Aku bukan sekedar belajar silat, tapi belajar ilmu kebal. Kalau aku luka dibacok oleh golok kalian, kalian aku kasih duit. Ayo, bacok aku. Bacok rame-rame. Ayo, bacok. Kohel. Ya, Juragan. Kau bacok si Batara. Baik, Juragan. Tapi jangan dibacok lehernya. Nanti dia mati. Bisa urusan gede. Bacok kakinya saja. Baik, Juragan. Saya akan bacok kakinya. Ya. Tidak apa-apa. Percaya tidak kalian? Aku punya ilmu kebal. Batara benar-benar kebal. Ayo, siapa lagi mau coba? Bacok aku rame-rame. Boleh pilih badanku yang empuk. Jadi penasaran juga. Ayo, ayo tempur. Mau kebal mau tidak, pokoknya tempur. Bacok. Tidak sakit. Ayo. Aku. Ayo.
Kau hebat, Batara. Ganta. Pulang. Juragan yang Ya, juragan pulang. Baik. Pulang kalian. Jangan coba-coba mengganggu aku. Kamu benar-benar sudah bulat, Garnis. Kau menolak lamaran Juragan Kelong. Saya sedikit pun tidak suka kepada si Badrowi, anak Juragan Kelong itu. Ya. Bahkan jijik, buaya, tukang kawin. Istrinya sekarang ada 3. Lebih baik mati daripada jadi bininya si Badrowi. Ya. Aku setuju dengan tekadmu. Sebab sekarang aku sadar. Di sini memang kita jadi rakyat jelata yang biasa diremehkan orang karena kita miskin. Tetapi sebenarnya kita keturunan Ningrat. Apalagi kau, Garnis. Kau putra Panglima Rahabistara, bangsawan Kadipaten Sading. Jadi kalau aku menerima lamaran Badrowi, sama saja aku merendahkan derajatmu. Iya, Paman. Apa boleh buat? Meskipun kepandaianku dalam ilmu kedikjayaan tidak terlalu tinggi, tapi aku siap menghadapi semua akibat dari perkara ini. Batara juga tidak akan tinggal diam, Paman. Ya? Bahkan, dialah yang menyuruh saya menolak lamaran Badrowi. Oh, ya? Saya disuruh mengemukakan alasan menolak lamaran Badrowi. Sebab saya suka kepada Batara. Kau suka kepada Batara? Siapa yang tidak suka kepada Batara, Paman? Ganteng, baik, dan kaya. Tapi, saya suka kepada Batara hanya sebatas suka kepada teman biasa. Batara sendiri bagaimana? Nampaknya dia juga sama dengan saya, menganggap saya sebagai teman biasa. Ya. Aku tidak akan turut campur dalam masalah hubungan kau dengan Batara. Kau sudah besar, sudah bisa menentukan pilihan sendiri. Iya, Paman. Kau Batara? Tidak ke laut, Paman. Tadi malam. Sudah. Siang ini istirahat dulu. Oh, Duduklah, Batara. terima kasih, Paman. Katanya kau punya ilmu kebal. Tidak, Paman. Murid-muridku ramai membicarakan kau. Tidak mempan dibacok, tidak tembus di hujam tombak, tidak luka diiris pisau, dan sebagainya. Saya bukan punya ilmu kebal, Paman, tapi punya ini. Oh, cincin. Cincin ini bukan cincin biasa, Paman, tapi cincin pusaka batu kinyang. Cincin pusaka batu kinyang. Namanya bagus sekali. Juga sesuai dengan cincinnya yang bagus. Ini warisan dari guru saya, Rama Begawan Dewaji, Paman. Oh ya? Guru saya itu kebal, sebab punya cincin ini. Tapi dengan akal yang busuk, si Arda Maruta dengan licik mencuri cincin ini, Paman. Tentu saja guru saya yang kalah. Ya. Aku sudah mendengar ceritanya dari Garnis. Tapi tidak menyinggung-nyinggung persoalan cincin itu. Sebab saya tidak ingin ada yang tahu bahwa saya kebal bukan karena punya ilmu kebal, tapi karena memakai cincin pusaka ini. Oh, begitu. Jadi hanya Paman saja yang tahu. Jangan bilang sama siapa-siapa ya, Paman ya. Ya. Tapi katanya dicuri oleh Maruta. Lalu kenapa ada padamu? Padepokan saya diobrak-abrik oleh Maruta dan anak buahnya. Bahkan dibakar. Saya melarikan diri, Paman. Tapi terus dikejar. Maruta berhasil mengejar saya. Saya dihajar habis-habisan. Untung muncul Lasmini, ibunya Anjani. Si Maruta sekali kibas, mampus. Lalu cincin ini saya ambil lagi. Saya copot dari tangan si Maruta. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, Garis kemana, Paman? Ada di belakang. Kesanalah, temui dia. Ya, Paman. Hah? Garis bunuh diri. Dia gantung diri. Paman,
dan Ganggadara. Garis bunuh diri. Garnis bunuh diri. Paman Ganggadara, saya tidak bergurau. Garnis gantung diri, tergantung di ruangan belakang. Dia sedang berlatih. Berlatih? Berlatih apa? Paman jangan main-main. Garnis mati, bunuh diri, gantung diri. Mayatnya tergantung berayun-ayun. Mari kita lihat. Tuh lihat. Lehernya sampai berkerut dicekik tali. Tergantung berayun-ayun. Kau kurang jeli, Batara. Kurang jeli? Ya. Pernah melihat orang gantung diri? Tidak pernah. Pantas. Lalu? Orang yang mati gantung diri, lidahnya menjulur keluar. Mukanya biru. Kedua matanya melotot, hampir keluar. Iya. Bapak saya juga berkata begitu. Nah, sekarang kulihat. Apakah Garnis itu wajahnya biru? Tidak. Pucat juga tidak. Biasa-biasa saja. Wajar. Matanya melotot? Tidak. Kedua matanya terpejam. Sepertinya dia sedang tidur. Lidahnya? Tidak. Lidahnya tidak menjuru keluar. Bibirnya terkatup. Malah seperti sedang tersenyum. Nah, apakah Garnis bunuh diri? Tapi dadanya diam. Tidak bergerak-gerak. Seharusnya kalau dia masih hidup, dadanya turun naik, melakukan pernapasan. Tapi saya lihat, sedikit pun tidak ada gerakan. Berarti Garnis tidak bernapas, Paman. Karena Garnis sedang melakukan pernapasan bebek. Hah? Pernapasan bebek? Bisa juga disebut pernapasan angsa. Hah? Pernapasan angsa? Kau tahu bebek? Atau angsa? Tahu. Di pasar, bebek banyak sekali. Dan tetangga saya juga punya angsa 2 ekor. Dan pernahkah kau melihat keanehan pada bebek atau angsa? Atau katakanlah keistimewaan bebek dan angsa? Wah, saya jarang memperhatikannya, Paman. Lihat kalau petani tukang angon bebek. Bagaimana caranya dia membawa bebek? Dipegang lehernya, ditenteng begitu saja. Bebek itu dipegang lehernya. Badannya terjuntai ke bawah. Ditenteng. Dibawa jalan jauh, tapi tidak mati. Iya benar. Tetangga saya juga begitu. Angsanya nyemplung ke parit-parit. Lalu seenaknya saja leher angsa itu ditarik, lalu ditenteng, dibawa jalan. Terus dilemparkan ke kandang. Tidak apa-apa. Angsa itu jalan lagi seperti biasa, Paman. Tapi kalau manusia, lehernya dicekik sedikit saja, napas jadi sesak. Iya ya. Kenapa begitu ya, Paman ya? Karena bebek atau angsa bila bernapas lewat dubur. Hah? Lewat dubur? Dalam keadaan biasa, bebek atau angsa bernapas lewat hidungnya. Tapi begitu lehernya dipegang, langsung dengan seketika dia bernapas lewat dubur. Jadi meskipun bebek dan angsa itu dicekik atau digantung sepanjang hari, tidak apa-apa, tetap hidup. Oh, begitu. Saya baru tahu, Paman. Nah, Garnis juga sedang menirukan bebek dan angsa. Jadi Garnis yang digantung lehernya itu sedang bernapas lewat dubur? Ya. Oh, hebat. Digantung seperti itu, lehernya dijerat pakai tali, tidak apa-apa. Hebat. Sudahlah, mari kita ke depan lagi. Sebab nanti sore, dia baru selesai melatih pernapasan bebek. Ya, Paman. Paman, sudah sore. Ayo, Garnis disuruh berhenti. Saya ingin lihat hasilnya. Baik, ayo kita ke belakang. Garnis, cukup. Baik, Paman. Hah? Bisa ngomong? Memangnya kenapa? Lehernya digantung, Paman. Ngomong. Biar leher Garnis digantung, dicekik, atau dijerat, dia tetap bisa bicara dengan leluasa. Hebat ya.
Ya. Ya. Gila. Dibuka sendiri. Waduh, gila. Kenapa kau Batara? Ribut sekali. Wah, aneh banget. Orang yang gantung diri bisa membuka tali gantungan yang menjerat lehernya sendiri. Kau juga Gila. bisa asal mau berlatih. Pantas. Kau bisa menyelam di dasar laut lama sekali. Rupanya kau mempergunakan pernapasan angsa. Gunanya memang untuk itu. Untuk bertarung di dalam laut? Iya, dari dalam laut kita bisa menyerang musuh yang berada di atas perahu. Oh iya ya. Tapi Iya. harus disempurnakan dengan seringnya latihan. Menyelam ke dalam laut. Diutamakan kecepatan bergerak di dalam air. Kalau bisa sama cepatnya dengan di darat. Ah, pantas. Kalau latihan di pantai, Garni selalu mengajak bertarung di tengah laut, Paman. Saya mau saja. Sebab saya bisa berenang dan juga bisa menyelam. Tapi tidak bisa lama-lama, sebab gak bisa napas, Paman. Kau sudah punya dasar yang kuat untuk melatih pernapasan angsa. Oh, begitu ya? Ya, sebab kau pandai berenang Oh. dan pintar menyelam. Ya. Hanya tinggal melatih daya tahan saja. Iya, Paman. Paman Ganggadara, Garnis, sudah malam. Saya permisi. Belum Mau pulang? malam. Sebentar lagi kita ngobrol. Aku senang kalau ngobrol dengan kau. Banyak ceritanya. Waduh, maaf Paman. Besok saja lagi ya.